Hai semua, apa kabar? Aku harap kita semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Walaupun ya sekarang kita lagi overthinking banget ya kan. Gak apa-apa sih. Tapi kenapa gak bisa tidur ya? Padahal tadi niat banget tidur jam segini biar besok bisa bangun jam segini. Ternyata gak bisa. Karena diselimuti pikiran yang kemana-mana. Dan bisa aja sampai nangis gitu kan. Oke, sekarang aku mulai aja ya. Izinkan saya Verskon menemani hari dan waktu gabut kalian dalam perbincangan malam. Seperti biasanya, aku hanya ingin berbincang-bincang dengan kalian yang mungkin belum tidur, atau teman-teman yang udah sampai ketiduran dengerin ini. Ya, aku bakal jadi teman ngobrol kalian malam ini. Jadi, temanya hari ini adalah overthinking sebelum tidur. Kalau kalian ngerasain sama kayak aku sekarang, boleh komennya di kolom komentar apa yang kalian rasakan atau apa aja penyebabnya. Oh iya, aku juga ada buat pertanyaan di IG story aku. Ada beberapa teman yang ikut berpartisipasi untuk menjawabnya. Aku ucapin terima kasih. Di sini aku sebutin aja ya. Yang pertama yang nanggepin itu Laurencia Vera. Ini temen aku. Katanya karena tugas numpuk terus gak ada duit. Bisa aja sih. Tugas numpuk itu pikiran banget. Itu juga salah satu yang sering aku rasain. Terus rasanya gak enak banget gitu. Dan pastinya gelisah banget. Terus gak ada duit. Nah ini bisa banget. Karena gimana pun kalau gak ada duit namanya kayak gak bisa buat atau membeli sesuatu. Jadi kepikiran gitu. Cari uang gimana ya? Lagi pusingnya nugas ditambah uang gak ada. Itu bisa aja sih ya. Bisa gak tidur. Mikirin uang sama tugas sekaligus. Terus sama akun keduanya si Vera, katanya mikirin pacar orang. Aduh, hati-hati ya yang punya pacar. Teman aku ini ada jiwa-jiwa perebutnya. Canda Ver, canda. Oke, kita lanjut. Ada aja Vera. Terus ada lagi dari teman aku, Triana Ujung. Nah, ini sama jawabannya sama akun all shopnya. Katanya mikirin duit. Jadi duit adalah sesuatu yang dipikirkan ketika overthinking di malam hari. Banyak juga ya yang jadi overthinking karena gak ada duit. Ya iyalah. Emang ya kebahagiaan memang gak bisa dibeli pakai duit. Tapi kalau gak ada duit, bahagia kayak mana ya? Masa bahagia gak makan-makan, bahagia kelaparan gitu. Oke, kita next lagi ya. Ini ada juga dari Alicia. Katanya mikirin omongan orang. Ya bener banget. Kadang ya orang punya mulut tapi gak punya hati. Tanpa disadari menyakiti banget omongannya. Kalian pernah gak sih mikir omongan orang sampai nangis gitu? Tapi gak tahu gitu cerita sama siapa. Rasanya sakit banget. Cuma bisa menangis sendirian di kamar. Terus mikir, kenapa ya dia bisa ngomong seperti itu sama aku? Aku salah apa sih? Makanya dia setega itu ngomongin aku gitu, kayak dia gak punya perasaan. Iya, rasanya sakit banget. Tapi kita jangan terlalu bawa ke dalam kesedihan ya. Bawa jadi semangat aja. Tunjukin kalau kita bisa. Tunjukin kalau kita lebih baik dari orang yang ngomongin kita. Oke, kita next lagi. Ada dari Rina. Mikirin sikap orang. Wah, ini hampir sama kayak omongan orang tadi ya. Mungkin ini dari sikap yang gimana ya,
kalau ngeliatin sinis banget atau kayak ngeremehin terhadap apa yang kita lakukan gitu. Intinya sama aja, jangan terlalu bawa ke dalam kesedihan. Bawa aja jadi semangat kita untuk mencapai tujuan kita. Karena kita nggak mungkin nutupi semua mulut orang dengan kedua tangan kita. Karena kita bakal capek sendiri. Jadi, kita gunakan aja kedua tangan menutup telinga. Agar tidak terlalu memikirkan kata-kata orang yang menyakiti, atau tutup mata kita buat orang yang gak suka ngelihat kita. Biar kita juga gak ngelihat mereka. Nah, sekarang aku mau cerita. Aku baru-baru ini overthinking banget. Dan kayaknya mengganggu jam tidur banget. Jadi kayak gak enak bawa sendiri gitu. Jadi aku buat dalam podcast ini. Mau berbagi dan ngobrol sama kalian yang ngerasain sama kayak aku. Jadi aku kayak mikirin masa depan gitu, jauh banget hayalannya. Ya karena sampai umur aku segini belum jadi apa-apa. Yang masih minta uang sama orang tua, gak enak kan? Tapi sedihnya kayak gini. Kayak gimana ya, mikirin omongan orang yang nyakitin banget gitu. Dan gak mungkin aku terlalu utarakan kali ya, nanti jadi gimana, jadi tambah ribet. Oke, siapa sih yang gak pengen gitu berpenghasilan? Siapa yang gak pengen punya uang sendiri? Tapi belum bisa gitu, mungkin belum waktunya. Lagi sibuknya nugas, denger omongan yang kayak itu andainya belajar mulu mau jadi apa? Emang bisa ya belajar tiap hari bisa dapat uang? Sakit kan? Dan ada teman yang bilang kayak gini, makanya aku pilih kerja. Mau bilang apa aku? Aku nggak tahu sih mau bilang apa kalau sekarang. Sakit sih ya banget. Kadang sampai nangis gitu ngerjain tugas karena omongan orang. Karena kan gini loh, karena tujuan kita kan sama, untuk mencapai tujuan sampai sukses. Tapi jalannya berbeda. Kenapa harus disamain sih? Semua punya tujuan dan kesusahan masing-masing, dan harus ada yang dikorbankan, baik waktu, tenaga, dan apapun itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kepikiran sampai sekarang dan sering overthinking di malam hari. Emang sih overthinking itu gak enak banget ya, ngerugiin diri sendiri. Udah gak bisa tidur, nangis lagi sakit kepala. Jadi ada beberapa cara yang aku lakuin, cara mengatasi overthinking, dan menurut aku ada baiknya sih. Yang pertama, tuliskan apa yang membuatmu khawatir dan kepikiran terus-menerus. Dan tuliskan juga tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Itu kalian boleh tulis di kertas ataupun catatan di HP. Biasanya aku cuma buat catatan di HP gitu, kayak aku nulis nggak terlalu jelas sih, cuman kayak berpoin-poin. Terus aku buat dalam bahasa campuran gitu. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya gitu. Biar kayak kalau orang buka itu enggak terlalu gimana enggak terlalu gimana ya, biar enggak terlalu kelihatan gitu curhatnya. Semacam catatan sehari-hari gitu sih. Cuman aku buat kayak cuman pas aku ngerasain hal-hal seperti ini aku tulisin gitu, biar nanti kalau aku buka catatan itu kayak aku kemarin pada tanggal ini, hari itu aku ngerasain ini gitu. Yang kedua, mengalihkan perhatian dengan hal yang tidak berhubungan. Misalnya kita menonton film inspirasi, film komedi gitu,
atau mendengarkan musik kesukaan. Itu akan gimana ya, mengalihkan perhatian kita juga, atau gimana kita mencari pokoknya kita sibukkan diri dengan kegiatan yang kita suka aja gitu. Jangan terlalu perhatian kepada masalah. Nanti kayak gini, overthinking terus. Yang ketiga, luangkan waktu untuk bersantai sebelum tidur. Ini harus banget sih. Kalau kita lagi overthinking, kita harus bawa santai. Karena aku pernah gini, aku overthinking, jadi aku emosian, gak bisa tidur gitu, ngerugiin diri sendiri. Kayak nahan nafas gitu, berat banget. Ya jadinya nangis, gak bisa tidur lagi sampai pagi. Yang rugi kita juga, karena besok pagi harus bangun lagi gitu untuk melakukan aktivitas. Oke, yang keempat, tarik nafas dan buang pelan-pelan sehingga kita bisa lebih rileks. Yang kelima, sebisanya ceritalah dengan orang terdekat yang memang bisa mengerti keadaan kita, atau teman curhat kalian gitu, atau kalian biasanya curhat sama teman, sama keluarga dan lain-lain. Dan yang keenam, atau yang menjadi penutup pembicaraan kita malam hari ini adalah hal yang paling penting, yaitu berdoa. Karena bagaimanapun hanya Tuhan yang paling mengerti apa yang kita rasakan sekarang. Dan menurut aku cara ini adalah yang paling buat aku lebih tenang. Aku yakin kalian juga seperti itu. Nah, sekian perbincangan malam hari ini. Jangan lupa untuk tersenyum dan lakukan yang membuatmu lebih tenang. See you and good night.